kan mungkin buat ini Nippon pilok itu Nippon Paint ya? Iya, Nippon. Iku kok gak ngetono inovasi ya? Bener gak? Ono lewat mana iki Mas biru-biru. Lewat mana kan? Tadi kok cuman iki ono aku mbek koncoku Raharjo iku sing mungkin gak ke notice ya gak ketika ya kan delok ngarep kan tembake nang ngarep nang biru apa biru-biru ku tekan pinggir. Nang samping. Ketika kayak apa ternyata wes ide baru ketok biru-biru aku noleh harare wes ilang. Yup, ini Filsafat Street Art yang ke-10 episode ke yang 11. Kita di iki lokasi ini nang studio gue. Di Bunuh Diri Studio. Yang sebelum-sebelumnya kita di Studio Aminoto, cuma ini kita pengen suasana yang baru aja. Jadi podcastnya kita di Bunuh Diri Studio. Nah, di episode kali ini ada kawan street art ya, graffiti dari Sidoarjo. DE podo koyo narsum sebelumnya Simat itu bagul spetsisan. Ini ada Mas Edu dari asli Sidoarjo sampean Mas ya? Asli Sidoarjo. Kemudian beliau ini ownernya Submit Graph, apa ya, kayak graffiti supply gitu. Jadi menjual segala peralatan dan kebutuhan teman-teman graffiti dan street art, mulai dodol sepet, dodol cap, pertemanan. Iya, dan lebih tepatnya Submit ini juga yang turut andil di dunia graffiti street art di Sidoarjo menjadi semakin berkembang. Ya, sedikit banyak kayak gitu. Sedikit banyak, akeh lah. Yang penting happy aja Mas. Siap. Nah, seneng. Ini tuh di Filsafat Street Art ini kan kita bahasan utamanya itu tentang behind the wall-nya street artisnya itu. Jadi pengalamanmu nanti ngembong ya, aku ngomongin ngembong ya. Jadi ngembong itu kon di pengalaman apa tentang mbu pernah diobrak atau pengalaman yang mistis atau dan lain-lainnya, monggo nanti diceritakan. Cuma untuk awalan mungkin teman-teman Tarungers pengen tahu background dirimu itu seperti apa. Dan Edu ini mungkin udah nggak aktif lagi di jalan ya. Mungkin beberapa kali aja kalau lagi pengen ya bombing atau cuma bikin graffiti di jalan. Cuma selebihnya emang fokus di submitnya dan beberapa pekerjaan lainnya. Silakan perkenalkan dirimu. Edu itu apa? Kemudian dulunya itu grafitinya itu mainan di mana saja sampai mendirikan Submit dan kok iso kepikiran gawe usaha Submit tadi. Siap. Oke, terima kasih Mas Isko waktunya. Siap. Ya, perkenalkan saya Edu dari Sidoarjo. Jadi pertama kali dulu ketika gambar tuh dari SMA ya. Jadi ketemu teman-teman SMA yang sehobi. Jadi selain kayak lihat di dulu eranya Facebook mungkin. Jadi Facebook, terus awal pertama ketemu yang tahu langsung itu di Semarang. Jadi di rumah keluarga yang di Semarang, lihat langsung ternyata mas-masnya ini berjejaring istilahnya. Jadi kayak gambar tuh posisi SMA ya masih. SMA, awal-awal SMA. Terus kayak yang istilahnya dulu kayak mulai gambar di kertas yang cuman nggak tahu ketika itu ternyata namanya graffiti. Kayak tahunnya cuman gambar di kertas saya, gambar bentuk-bentuk font, bentuk-bentuk karakter. Nah, dari yang di Semarang itu jadi dulu ada project yang mas-mas gembel urban itu. GU itu ya. Jadi yang di Semarang itu ternyata ini graffiti, terus pelakunya ABCD. Jadi dan saya kan ke Semarang kan kayak tahunan kan Mas. Jadi baru bisa datangi lagi tuh tahun depan nih. Oke. Dan GU sendiri itu kan kesebar di mana-mana. Iya, kan? jadi Surabaya sendiri juga ada. Ada kan? Yang di Surabaya ada. Jadi ya itu istilahnya ngelumpuknya orang-orang Jawa dan bahkan luar Jawa kayak ada juga sih gitu. Ini apa? Rojali atau apa gitu. Rombongan
Jawa liar. Jawa apa? liar. Ya, Raja Ya itu Liar. Mas, terus ketemu teman-teman SMK kan, jadi kayak ketika lagi nyiket bikin sketsa gitu, terus ada temen, "Duh, kamu ya suka gambar ini ternyata." Ya saya lah gambar gitu. Jadi akhirnya ketemu beberapa teman di tongkrongan warung, jadi kayak akhirnya gambar bareng itu. Ya itu sih. Kemudian aktif di grafitinya sendiri awakmu tahun berapa, maksudnya pas Pertama ngembongnya atau nyetrite? Awal-awal SMA itu 2012-13 kayaknya Mas. Iya, awal-awal SMA itu udah terjun di ini ya, Iya, grafiti ya. sekitaran Sidoarjo. Bikin dewean apa wis gawe kru, ala-ala kru. Ala-ala kru ya. Jadi kayak ya pertemanan warung kan, teman-teman sekolah itu, jadi ada kru DKMG kalau di Sidoarjo. Yoi. Nah, aku tahu DKMG tahu, cuma aku sing penasaran kepanjangannya apa. Yoi, itu jarang banget ya Mas. Iya, aku beberapa kali ketemu dirimu cuma masih lali, aku takut DKMG itu apa sih? Kalau DKMG itu kepanjangannya dari Drop Kids Make Graffiti. Jadi anak-anak turun membuat graffiti kayak gitu sih. Oke. Oh, drop kick make graffiti, graffiti. ya. DKMG. Oke, aku soalnya ndelok beberapa nang stiker-stiker. Siap. DMK apa? DMKG sebelum ada submit kan ya. DKMG dulu kan seperti itu. Oh, berarti krumu itu ya. Iya, jadi kayak pertama kali gambar. Berapa anak? Dulu kayaknya terakhir tuh 10-an kayaknya Mas. Jadi di SMP lumayan. teman-teman dia kan ada beberapa yang dari adik tingkat, ada beberapa yang dari teman sekolah lain yang cangkruke. Oh, enggak satu sekolah ya. Jadi ada sekolah lain. Iya, cangkruke di warung yang sama. Jadi kayak Oke. ketemu di warung itu. Ada dulu jauh lah Jadinya DKMG tadi. Dan di tahun-tahun segitu ini ya DKMG itu gencar ya, masif ya, bikin graffiti. Lagi semangat-semangatnya kan. Jadi kayak ya kata orang tahun gambar terus. Oke, jadi mulai awal itu SMA bikin DKMG, cuma sebelumnya dirimu waktu yang Semarang itu ya, tahu ya tentang ternyata ini namanya graffiti ya. Oke. Kemudian setelah itu DKMG apakah masih movement terus untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang mungkin emang nggak seramai dulu karena ada beberapa yang kayak kerja kuliah di luar kota kan. Jadi kayak masih ada beberapa yang masih aktif di gambar ini sih kayak gitu. Cuma masih ada. Kan? Dan itu di Sidoarjo sendiri atau ada DKMG yang kota-kota lain gitu atau enggak? Ya akhirnya sering yang gambar ya ketika balik Sidoarjo Mas gitu. Jadi kan beberapa ada yang di luar kota kan. Cuman akhirnya gambar bareng ya di Sidoarjo itu. Oke. Kemudian si Edu ini dulu ya pas dirimu kuliah kalau nggak salah ya. Aku sering ini sih sering order. Jadi dirimu itu dulu kan nyambi usaha ya, nyambi usaha. Suplai kaleng itu, dan aku sering order ke Edu, dan ini semangat bisnisnya keren hari ini. Jadi disambi kuliah, waktu itu kuliah di Surabaya. Iya, kuliah di Surabaya. Disambi jualan cat semprot juga, dan ketika ada yang order gitu parani langsung gitu. Kayak, "Duh, aku pesen iki." "Oh iya Mas, aku ke sana." Ya mungkin sekarang kan terkenalnya COD kan Mas. Jadi dulu sebelum terkenal COD, aku wis nglakoni ya. Iya, dan si Edi ini dia ngelakoni, dan itu juga salah satu strategi untuk memperluas koneksi kan. Jadi kayak ya suka sih Mas ketika kayak ketemu customer, jadi kayak ada obrolan kan gitu. Meskipun aku orangnya gampang lupa ya Mas. Jadi kayak kadang sekali dua kali kan ketemu di jalan transaksi, terus besok Mas Edu siapa ya Mas? Sorry. Ya, dan si Edu ini beberapa kali aku order dan kita sering ketemu terus ngobrol, dan ngerti-ngerti dari usaha toko ya, toko submit itu ya, submit graph itu ya. Dan ya aku kalau ngelihat kamu itu sih ubet arek. Ubet itu ya isok nyambi lah, maksudnya berpikir ke depan. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu, karena di saat Jawa Timur mungkin ya di tahun segitu tuh gurung ono arek dodolan sepet mungkin. Bener, ya mungkin identiknya Jogja apa Jakarta, Bandung gitu. Kamu menjembatani itu karena mungkin arek-arek graffiti atau street art pengen kulaan spek gitu kan nggak harus jauh-jauh kan, mungkin di
di Jawa Timur ya ono atau khususnya di Surabaya Sidoarjo ya ono, dan kamu melakukan itu sampai barang-barangnya kan iki kon dekek nang kos-kosanmu ya. Ya dulu kan di Surabaya kan enggak ada tempat di kos-kosan lagi. Jadi motornya si Edu ini belakangnya kayak ada box gitu ya. Boxnya itu kayak sini kalengi arek sing tuku diterno. Gitu. Dan sih, sekarang punya tempat submit graph ini dan berkembang sampai sekarang. Nah, ini cerita tentang submit graph itu awalnya seperti apa dan berperan di mana saja di skena graffiti itu udah berperan apa saja? Kalau submit graph ini semakin kesini kayak fokus dulu ngembangin yang Sidoarjo graffitinya sih mas. Jadi kayak istilahnya kayak fokus di kota Sidoarjo. Jadi ada salah satu visinya itu kayak ya membawa graffiti Sidoarjo ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi kayak yuk dulu kan istilahnya awalnya kan DKM Gestor ya, mungkin ketika dulu belum ada nama submit graph. Iya. Dulu kayak nama DKM Gestor. Iya aku eling stiker ana DKM Gestor. Iya. Kayak dulu pas diajak Mas Esgo project pertama di 2013 kayak ya di SMA 15 itu ya masih nama DKM Gestor itu. Itu masih DKM. Oh iya, DKM masih DMK. Oh iya, jadi si Edu ini beberapa kali juga ini berkontribusi ya ketika entah Rum atau Serikat Mural bikin event atau kita diundang bikin event, kita pasti ngajak joinan dan itu masih atas nama DKMG ya. Gitu jadi sih, Mas. Di situ Edu buka booth dan jualan tools-toolsnya graffiti itu ya di SMA 15. Di Monga juga pernah kan? 2015 awal, kemudian yang di Art Hotel itu Monga juga ya. Monga juga. Itu ada sama Bunga Fatia itu. Sama si Bunga, kemudian di MLB yang kedua itu 2016 kalau nggak salah di AJBS itu ya. Jalan Ratna itu. Jadi aku sama si Edu ini emang koneksinya udah lama joinan kemudian ya sharing juga, dan ya iki aku kalau kita bayangin yang dulu-dulu itu kan kita kan masih nggak paham tentang branding. Ya kan, jadi aku di kru di KMG, terus aku story di KMG kan. Ya sederhana itu ya dulu ya Mas, kayak bingung cari nama. Aku biar yang ngono sih. Apa ya? Bunuh diri store aja. Ancuk apa sih? Ya cuman semakin kesini kayak ketika kuliah itu kan Mas, jadi sungkan aja ke teman-teman ketika pakai nama terus nama kelompok. Aku pun juga ngasih feedbacknya juga nggak bisa sebanyak itu juga kayak gitu. Akhirnya nyoba nyari nama, ketemunya submit itu sih. Submit itu. Dan submit sendiri tahun berapa? Submit 2016. 2016 itu udah punya tempat sendiri yang sekarang ini atau pindah? Belum. Jadi kan dulu masih di kos-kosan di rumah. Oke. Jadi bener-bener kayak anak muda yang dulu ketika jualan pertama itu pakai kresek Mas. Kan barangnya masih sedikit kan. 2013 Mas. Iya. Dulu awal ceritanya karena ini sih Mas, beli caps kebanyakan nih, jadi beli paket yang besar langsung nyoba kan, kepo, ternyata emang yang kepake nggak semua, jadi kayak masih ada separuh dari paket besar itu. Nyoba lah di foto, kan dulu pas SMK kan lagi suka foto didesainin, ternyata ada yang beli. Jadi kira ini sih nyoba ya itu modal pertama ya jualan cap itu sih Mas. Belum ada kaleng kan dulu Mas. Zebra kan belum ada. Belum ada. Di tahun segitu mungkin Rema ya. Rema itu 2014-15 kayaknya pas aku kuliah di Surabaya itu mulai ada. Iya, kalau 2012 kita masih maniak dengan pilok ya. 50.000 3. Ya, 50.000. Belum ada basic ya waktu itu ya? Ya apa udah ngeluarin? Ada cuman kayak teman-teman warnanya kan dek pilok rata-rata. Oke. Iya. Jadi tahun 2012 ke bawah itu memang belum banyak sih varian merek-merek. Titon yang putih Mas. Iya itu. Oksigen. Kalau sekarang itu kan udah macam-macam kan merek, gitu, kemudian warnanya pun wis bener-bener canggih kan. Kalau 2012 ya pilihan kita kalau nggak pilok oksigen, kemudian sing Titon itu Mas. RJ. Adapternya gak masuk. Adapternya cilik lah Mas. Sebenarnya transparan itu porno. Jadi kudu diisolasi Mas. GRJ adapternya kudu diisolasi baru adapternya mlebu. Sempet dhisik ono sih Mas adapter RJ, cuman
gak masuk gitu ya. Kegayane mek nang RJ loh. Iya, jadi emang ya di RJ dan jadi akhirnya sik lah ada zaman-zaman adapter itu kan bener-bener abot Pak itu Pak. Belum ada inovasi cap. Kalau sekarang kan udah ada yang ini ya yang buat smooth ya, lebih smooth itu cap itu ya. Ya yang apa teknologi terbaru yang itu Mas. Itu. Jadi emang empuk. Dunia graffiti ini sih inovatif banget sih kalau menurutku ya. Sampai sejauh ini di Indonesia itu udah menemukan ini berbagai inovasi-inovasi terbaru kan, mulai dari cat kalengnya sendiri, warnanya sendiri, kemudian sampai pendukung capnya sendiri supaya driji gak kemeng. Sampai ada inovasinya itu pun enggak dari kelas industri, dari teman-teman graffiti street art-nya sendiri juga ngulik kan kadang-kadang cap itu cilik gaya opo gaya warna kan kayak ngono-ngono kan. Jadi kayak ya semakin kesini kan dari brand-brand pun support. Jadi semakin sekarang kelihatan kan brandnya udah semakin banyak. Ada nama-nama yang sebenarnya nama lama. Cuman sekarang nyediain varian ya. Giton kan udah lama. Akhirnya nyediain Giton King yang benar-benar teman-teman graffiti gitu. Dan berbagai macam merek-merek perusahaan-perusahaan cat yang raksasa itu inovasinya emang menurutku gendeng-gendengan. Iya sih jadi kayak. Dan ini kalau aku sih ngeliat catatan mungkin buat ini Nippon Pilok itu Nippon Paint ya. Iya Nippon. Iku kok gak ngetokno inovasi ya. Bener enggak? Aku ini guys mikir maksudnya dicat semprot loh ya. Mikir kayak mereka masih percaya diri dengan pasarnya sekarang. Iya. Jadi kayak akhirnya pasarnya mereka kan kayak orang-orang yang global kan. Jadi helm motor semua kayak enggak ono sing Mas tumbas Diton enggak ada. Mas beli Diton enggak ada. Mas beli Pilok padahal iki cat semprot. Maksudku Pilok ini legendaris banget. Teman-teman Indonesia khususnya Surabaya pun belajarnya pasti Pilok dulu. Mulai jembret-jembret dan gak ono cap ya langsung kayak cap gawonane pabrik iku dan sampai sini pun kok gak ada inovasi lebih nih loh. Ya iki catatan kayak ini konten aja sih. Ya siapa tahu didengerin. Iya. Brand-brand lain kan mulai sampai sekelas RG ya kan itu. RG udah ngeluarin itu kan tetap gak masuk. Maksudnya ini di dunia cat semprot gitu loh. Ya emang segmented sih. Cuma maksudku paling enggak ada tribute lah buat teman-teman graffiti street art itu bahwa dulu area-area itu yang nggawe produk Pilok dulu. Sampai sekarang pun sing ono paling basic ganti kemasan warna-warni. Ganti desain. Iya. Nah, kalau sapinya sendiri yang di tempat baru ini 2000 berapa? Kalau yang di Tenggulunan ini baru 3 tahun ini Mas. Jadi pandemi gitu. Berarti udah masuk pandemi itu kan? Iya. Ya itu Mas awal Maret buka. Terus pandemi masuk Indonesia kan 15 Maret pas Indograph Day itu. Jadi akhirnya kayak berarti kamu belum masuk Indonesia COVID itu udah buka ya? Buka. Dan ya nggak nyongko akhirnya dulu kok Yes diguyu ya Mas. Happy ya. Berarti awal pandemi itu ya Summit itu buka itu. Yang dilalai dikei rezeki kok ngono. Dilakoni ya. PSBB terus warga-warga sing istilahnya mortal. Dan itu alamatnya di mana tuh kalau Summit itu? Jalan Tenggulunan nomor 08 Mas. Selatan flyover Pasar Larangan. Dan di situ selain tempat buat koneksinya teman-teman graffiti street art, otomatis dirimu kan juga jual produk kan. Itu apa aja yang kamu sediakan di sana Summit itu? Untuk memfasilitasi teman-teman gambar embongan ini. Iya kalau di sini akhirnya lebih fokus ke cat semprotnya itu kan cat semprot mungkin yang utama cat semprot cap terus tempat capnya kayak gitu terus masker terus tas buat bawanya kayak gitu Mas. Soalnya sekarang ketika cat semprot pun ketika nyoba warnanya disatuin ya Mas. Jadi kayak dari brand A, B, C, D itu udah hampir ratusan sih Mas warnanya. Jadi biru tok itu kadang udah 50 lebih gitu. Tapi Summit ini kan nggak jual satu brand aja kan? Jadi ya syukurnya sekarang itu kan juga dengerin teman-teman kan Mas. Jadi kan teman-teman pengennya apa ya Summit bantu mengusahakan. Jadi nggak esok kayak men itu ku hidup angel sih ya. Aku gak itu. Jadi macam-macam brand juga ya. Jadi dan brand tersebut juga nggak mempermasalahkan kan. Jadi akhirnya nggak. Gitu kudu ya identik kita kan. Dulu sempat ada tawaran sih Mas. Jadi kayak
toko yang apa sorry brand yang kayak identik ini terus tapi kita enggak sih biar global aja jadi jadi kayak ya akhirnya hampir semua merek ada sih mas. Oke. Kalau yang sekarang nggak ada di Submit berarti teman-teman nggak pengen gitu. Nggak pengen ada brand itu dan nggak masuk gitu. Dan peran serta Submit untuk Graffiti Sidoarjo seperti apa? Ya menyenangkannya akhirnya cari yang win-win solution ya mas. Jadi sama teman-teman Sidoarjo Graffiti istilahnya kan cari saling supportnya di mana. Jadi kayak mulai dari berkegiatan dan kami pun dari Sidoarjo Graffiti kan ada event pameran tahunannya mas fase itu. Jadi akhirnya itu under Submit berarti ya? Enggak sih mas langsung di Sidoarjo Graffiti sih mas. Jadi kayak Submit kayak bantu kayak apa di dalam acaranya tapi sebisa mungkin kayak nggak terlalu kelihatan lah Submitnya biar Sidoarjo Graffiti-nya aja yang gede gitu. Paling enggak ya teman-teman Sidoarjo Graffiti ini yang bergerak gitu. Soalnya ya sebenarnya orang-orangnya ya sama gitu. Jadi kayak ngomongan iku ya. Jadi kayak ini aja di Sidoarjo Graffiti gitu. Dan ya kalau kamu ngeliat sendiri memang berkembang pesat ya graffiti Sidoarjo itu. Ya syukurlah ini sama saya kayak kota-kota lain mungkin sesuai sama tujuan awal ya. Jadi kayak wah terlihat menyenangkan ketika sama teman-teman gambar. Seru. Jadi kayak akhirnya ya syukurlah tempat yang sekarang itu benar-benar kayak mengakomodir dulu yang keresahanku loh mas. Jadi kayak istilahnya dulu kan sulit cari spot mungkin kehabisan kaleng atau mungkin kayak nggak ketemu teman gambare. Nah kan yang sekarang kan kayak teman gambar ada terus misalnya bingung cari spot bisa langsung di depan. Oh ya di Submit Graph ini kan juga depannya itu ada tembok dan itu ada. Buat memfasilitasi teman-teman sing pengen gambar ngono monggo the wall of Submit. Jadi mungkin teman-teman luar kota sing mungkin dolen nang Submit sekalian kulaan cat lek pengen ono kenang-kenangan ya wis ayo gambar langsung nang ngarep. Ya kayak yang terakhir kemarin itu kan Mas Setsu dari Setsu Karton itu kan habis berkegiatan di Tuban terus sama Mas Ian main ke Sidoarjo. Saya kira kepengen gambar saya gambar soalnya aku kurang tahu gambar nang kono aku sepura. Oh iya. Sering ngorder nang awakmu cuma kurang tahu aku nang kono iku. Kebanyakan arek-arek sak kompak. Satu-satu pasti aku aman. main di sana aku pengen gambar karo arek-arek nang kono. Soalnya teman-teman pun juga nggambari pun juga istilahnya teman-teman Sidoarjo itu nggak kayak sekaku harus bikin acara gitu nggak sih bener-bener kayak spontan kayak gambar gambar udah. Iya. Jadi kayak nggak dikhususkan nih acara tertentu. Iya udah kayak nggak sekaku. Jadi pengen gambar. Jadi saling tumpuk-tumpukan aja. Jadi kayak niatnya cangkruk ya awalnya kayak cangkruk terus ada teman-teman dari Mojokerto Pandaan istilahnya kayak cangkruk dulu terus. Iya. Gambar apa? Ya di belakang kan ada blok-blokan kan. Soalnya kan skena gambar kan. Jadi ya kegiatan yang gambar. Ngobrolnya di tembok Mas. Jadi ya apa kancamu wingi. Mbak gambar dan diskusi. Masih berjalan sampai sekarang tuh ya. Oke. Nah, ini tuh meskipun dirimu sekarang udah enggak segencar dulu waktu DKMG ya. Cuma kan ada lah momen-momen dulu ketika kamu ngembong iki ono enggak momen-momen sing seru pas kamu graffiti di jalan. Nah ini kalau yang seru kan ini ada dua Mas. Jadi saya yang dianggap herek balap liar di Sidoarjo. Di Sidoarjo kan identiknya herek. Jadi kan kata ikat di era almarhum Masku sampai saiki kita tetap herek Sidoarjo. Kalau Surabaya ya. Dan satunya kan kayak teman-teman lebih senang ketika gambar di yang berdekatan sama masyarakat gitu loh Mas. Oke. Dari dua itu kita yang mana Mas yang duluan? Herek ingin benar. Herek tolong herek. Apa ya modelnya? Itu tahun berapa dirimu? Ya yang SMA itu ya kamu ya. Ya mulai SMA itu kan. Cuman ketika yang cerita ini mau aku sampein katanya 2017 apa 18 ya Mas ya. Itu ketika di daerah Lipo Sidoarjo jadi ada bawah kolong tol. Jadi ya biasa kan Mas ketika proyek tol kan ada beton-betonane kan. Nah itu disikat arek-arek Mas. Nah terus kan normalnya arek-arek kan emang kayak berangkat dari rumah mereka masing-masing kan. Jadi mulai cangkruk. Jadi ya sepedanya akeh, sing gambar akeh sepeda ya akeh. Iya. Ketekan lah polisi, Pol PP. Kata polisi ya PJR. Nah waktu itu
Saya enggak maksudnya rame ya, Ya berapa mungkin anak itu? 10 apa 15-an sih. Oh, Mas. ya lumayan. Jadi kan ketok kayak emang kayak ya sarek nom-nom Iya, tok. wis siap-siap arep balapan. Kelambine pasti irengan Mas. Oke. Jadi kayak Malam ya, itu malam ya? malam. ya? Jadi ya kita jam 11-an atau jam 12 ya Mas. Jadi kan teman-teman habis dari cangkruk di mana terus dan teman-teman jalan-jalan modelnya ini Mas kayak update story satu gitu kan sekarang eranya kan Instagram Mas. Jadi kayak Iya. info udah kan nyaut datang ya itu katanya 10 sampai 15 orang ada sih Mas. Jadi akhirnya kan sepeda ya segitu Oh juga iya, gitu. ya lumayan agak jadi- Maksudnya orang lihat pun wah ini pasti ono apa-apa kan. Grembel ono pedake. Nah, Terus. ya Sidoarjo kan identiknya sama Herek ya. Herek Para tadi, player iya. itu kayak gitu. Para nih, Mas. Mulai Mas. Lah apa Pak? Itu Gambar. kalian sudah bikin atau mau atau udah selesai? Ya mungkin seperempat apa sepertiga kayaknya. Sepertiga apa ya, setengah sketch-sketch jalan. gitu ya. Jadi terus ada yang mulai ngefil kan tadi ngefil. sakno Mas. Kabaran ini baru tadi. Nah, itu diobrak berarti. Jadi kayak Warga, aparat. sepertinya ada warga yang lapor Mas. Jadi ya normalnya kan gitu kan. Jadi kayak Ono sing rese mesti kan. jadi kayak warga Dalam sing warga itu ono satu warga sing rese. niate iku katanya nyamperin tapi arek wake gitu. Iya. Berarti kan akhirnya kudu ngomong nang polisi gitu kan. Oh, ada yang wadul ya Jadi lapor. kayak Pak iki arek nom-nom tok iki nang di sore apa Makar jembatan tol iku kan Mas di atik nggone ya temaram kan Mas. Jadi kira-kira iki apa apa ngertine polisi ya balap liar iku. Ketika ya sepeda arek ya normal lah akeh iku Mas. Berarti laporannya warga itu mungkin dia ngomong iki ono arep ono balap liar Pak, ngono ya. Oke. Tolong ditindak. Iya. Kemudian setelah didatengin polisi ya, polisi. Ya iki Mas pendekatan sih kayak Biar jadi iku pas ada dilalui negosiasi. Kak kabeh sih Mas. Tadi ya mungkin refleks ya Mas ketika polisi ono sing langsung ilang ono ada. Karena caranya Kan ada kan biru-biru ngono lho. Cuman ono sing kayak wis ngadepi sik lah dijak omong kan istilahnya. Ya apa Pak ngono. Di sini ada izin ya. Ya apa Pak izin ya. Mesti kayak ya tempat sing istilahnya senetral itu teman-teman bilangnya kan netral. Masuk kita izin ke apa pihak tol apa gimana kan enggak juga. tambah ribet juga. Kayak gitu kayak. Ini pengen gambar iki izin nang ndi nang. Saulan mana surat izin metu. Nah itu jadi kayak yes intinya disuruh pulang sih lah kayak gitu. Wis Mas. Oh, berarti memang ya wis gak boleh dilanjut Ya, Mas wis geser ya Mas akhirnya teman-teman wis geser dulu ke ini apa namanya warkop sekitar situ lah Mas gitu. Oke. Cuman kayak yes ngendeki polisi ini loh Mas, polisi ini ngalese arek enggak bermaneh. Oh, strategi arek ya. Oke. Oke. Jadi macak buyar tapi Yes Pak suwun ngono. ketika berapa menit atau berapa jam balik berarti melanjutkan arek. Jadi kayak Oke, kita masuk. ngopi setengah jam jadi kayak ngopi nang pinggir ya. Eh, Iki apa namanya balik mana terus yo meng iki kan apa ngerampungno gambarane ya Mas. dan rampung ya berhasil ya udah jadi Ono ya. beberapa sing durung sih Mas. Soalnya kan emang kepengin ono sing kepengin gambar gede. Iya. Iku sing Oke. akhirnya belum detail lah mungkin selesai tapi belum detail kan kayak gitu. Nah. Cuman iku yo berlanjut Mas cerita seru iku istilahnya kayak Balik kan lanjut no. Nah itu ada yang jadi semua atau akhirnya ada katanya cuma satu atau dua Mas akhirnya yang belum selesai sampai teman-teman selesai semua lah gitu. Oke. Kayak pagi kan itu sampai jam 4-an sampai jam 5 wis mulai terang dikit gitu sih. Ya itu ceritanya berlanjut akhirnya kan teman-teman balik lagi kan Mas. Jadi Yo, wis aman nih gambar. gambar ya. Seret gambar wis. Nah mari cepet-cepetan aja. Terus ada di satu momen ono lewat mana iki Mas biru-biru. Lewat mana penyakit? Jadi kok cuman iki ono aku ambek koncoku Raharjo iku sing mungkin gak ke notice ya gak ketika ya kan delok ngarep kan tembake nang ngarep nang biru apa biru-biru iku tekan pinggir. Nang samping. Ketika kayak apa ternyata wis idek baru ketok biru-biru aku noleh wah arek wis ilang. Akhirnya delik nang iki kayak apa sela-sela iki pilar tol iku lho Mas. Kan ono sela-sela. Berarti enggak saling ngiling no. Ya mungkin ngilingno ya nyeluk apa cuman aku sing Terlalu fokus ya. Terlalu sedang mari ya. Enjoy nang dadi itu. Dan emang posisi gambarku mbek sing Raharjo iki rada iki Mas, rada ado. Jadi ono tembok dawa terus iki ono pilar sing nang tengah-tengah dalan. Ada selanya baru kamu sama Raharjo di situ. Jadi kayak wis nang kene lewat oh ternyata aman kok entah iku disup apa
Ketak pikir. Oh, bukan ini ya. Teman-teman polisi ya, tapi ketika lewat itu ternyata kudu polisi kok. Oh, alah. Tapi ya sempet gelap kan. Biru-biru Tapi mampir nggak si di subnya itu mandek nggak? Cuma lewat ya. Oh, paling wong-wong di supe ya ngarai paling kudu narare wedi. Ya feelingnya kan soalnya emang jalan umum kan Mas. Jadi kayak istilahnya di Sidoarjo pun itu ya jalan umum mau ke arah Mojokerto bisa kayak gitu sih. Oh. Akhirnya aman ya jadi ya? Jadi sebagian besar jadi cuman ada 1 atau 2 gambaran yang akhirnya jadi tapi nggak sempurna itu tadi sih Mas. Jadi kayak mungkin perlu didetail-detail lagi cuman narare wis gak usah lah. Nah wis ringkas-ringkas wis enak. Ate mulai iki Mas. Ate mulai lah kok ternyata jeder. Ono mobil sing kecelakaan. Oh iya? Iya Mas, jadi kayak cuman kecelakaan itu enggak koyo sing ekstrem ngono enggak. Jadi pembatas jalan sing warna oranye-oranye Mas. Iya. Minyak dalan apa kayak bagi jalur. Itu ditabrak penter. Wah, pasti mendem. Bapak Mas. Enggak mendem ngantuk. Oh, berarti di satu malam ini kamu mengalami 3 tadi kejadian ya. Wis mari, ya di wis aman lah. Katanya mulai gitu terus lah kok berak lu apa ya? Jadi sama kayak ini deh, aku pernah bikin ngembong sama si Nego waktu itu di daerah Kapasari. Jadi temboknya ini tikungan kan. Jadi tikungan motor itu lewatnya sini lah. Tembakku nang kene karo si Nego itu. Jam 2 udah 80% lah jadi ya gambar itu. Banyak motor yang jatuh ketika di tikungan. Bruak pertama siji. Tak tolong karo si Igo kan. Kamu Mas ini. Mari ngale wonge kan. Berapa menit lagi jatuh. Bruak. Ada sekitar 10 lebih. Jadi nang tikungan iku ono oli jatuh. Waduh ngeri ya. Jadi aku mengalami ngelihat wong logor iku 10 lebih nang tikungan iku. Jadi kene antara ya gambar dulu ki wong dan akhirnya aku karo Igo inisiatif golek pasirku, akhirnya tak tutupi pasir ben gak banyak korban itu. Berarti dirimu digerebek polisi, kemudian dilewati di situ, dan yang ketiganya ngelihat kecelakaan itu tadi. Dan apa mancep Mas modelnya. Tadi kan si oren-oren apa make abang iki ya, iku mancep nang ngarepe penter lho Mas. Nang disor lho. Kolonge ngarepe iku. Tapi supirnya dhewe atau penumpangnya dhewe aman kan? Aman sih Mas. Jadi kok ya kaget tok kan si bapak ibu iki. Jadi langsung metu Mas terus arane ya refleks kan Mas terus tapi sempat tolong ya, Wah, Bu nyantol iki piye? Jadi sing suwe narik iku alat partisan dalan apa iki sing abang warna apa oranye iku mancep. Begitu ditarik sok copot terus ayo mulai. Nah, itu loh, makanya akeh gunane kok arek-arek street art ya kan. Jadi jangan menganggap arek-arek street art itu gambar-gambar bengi iku gak ono faedahe ya. Jadi banyak banyak plusnya teman-teman di ketika gambar di jalan ya akhirnya banyak membantu orang-orang yang mungkin kecelakaan ya mungkin ya karena banyak momen kecelakaan itu malam hari. Dan aku sendiri ngalami iku dan yang kedua ya membantu yang lain kan yang ada di jalan itu. Jadi enggak bisa dipukul rata lek arek enom gambar nang dalan iku wis nganggur terus gak ono manfaate ya karena teman-teman di jalan pun selain gambar pun ya nolong ketika ono kecelakaan ya ditolong, ono arek uang kesusahan jadi tolongan iku. Jadi ya enggak aku enggak terima karena dipukul rata bahwa anak muda lek ngrembel nang embung itu pasti melakukan sesuatu sing gak berguna. Ya sedih kan ngono Mas. Arek terus nolong terus sih kalau sing delok begitu mandek dilut Mas aman gak lapo-lapo lho. Itu. Ya opo. Jadi ya itu sih manfaatnya ada street artist gambar nang embung bengi itu. Aktif ya. Iya, jadi paling enggak ada sing nulung lah ketika mungkin Pak polisi kalau malam hari itu udah pulang ya kan udah bobo udah gak nang pose masing-masing kan itu. Oke Du. Kemudian ada apa lagi Du? Ya ketika di luar cerita itu selain digerebek ya Erek Mas jadi kan ya Sidoarjo kan terkenal ya Erek kan balap liar. Jadi teman-teman kita gambar seringnya ketika malam ketemunya ya polisi ngobrak herek itu tadi.
Ya sedih kayak ngono sih Mas. Kemudian yang ini, yang katamu berdekatan dengan Masyarakat. ya itu seperti apa? Nah, yang akhirnya- kamu alami. Akhirnya semakin kesini kan kayak gitu Mas Kak. Apa mungkin terjadi di kota-kota lain juga ya Mas. Istilah kayak street art graffiti ini yang dibawa langsung ke ini apa berdekatan langsung sama warga. Iya, iya. Temboknya tuh langsung di depan rumah warga atau bahkan itu ya rumah warga juga gitu loh. Nah, akhirnya yang dilakukan teman-teman Sidoarjo kebanyakan yang sekarang seperti itu. Ah. Apalagi kayak buat Dan acara. harusnya seperti itu ya, dan harusnya seperti Apalagi itu. buat acara ya Mas. Jadi kayak ketika teman-teman Sidoarjo ini kan ngumpulnya tuh bener-bener dari ujung Waru sampai Porong itu ada. Jadi ada yang ke Rembung bener-bener gambar sungkannya ketika udah jauh-jauh berangkat dari rumahnya masing-masing datang kok acaranya kurang sempurna apa gimana. Jadi akhirnya ya pendekatan mulai dari pamit dek ini apa RT RW setempat atau mungkin bahkan di beberapa spot itu ini Mas apa ngobrol langsung ke balai desa Mas. Iya. Top tier ya. Jadi ketika Rojo terakhir ya. RT ini ruwet ngono Mas. Iki Mas tanda tangan kepala desa aman kayak gitu sih. Jadi kayak acara yang di Juanda apa yang terakhir di apa Sukodono kayak gitu sih Mas. Jadi kayak langsung balai desa. Dan itu lebih ini ya, lebih berasa ya ketika kita berdekatan atau bersinggungan langsung dengan masyarakat atau warga itu kan kita punya value sendiri bahwa yo street artist ketika ini wilayahnya di jalanan ya mau nggak mau itu bersinggungannya dengan warga dan yo ya harusnya seperti itu dulu. Jadi kalau aku memang menerapkannya kalau di teman-teman Surabaya, maksudku di luar kamu jamming loh ya. Kalau kamu memang bikin sesuatu yang acara yang benar-benar kamu melibatkan orang banyak, iso di benar-benar sempurna ketika kon untuk lokasi nang kampung di atau di desa mana, ya kita libatkan Karang Taruna, kita libatkan Pak RT dan warga sekitar pun ikut terlibat karena ya esensi dari menurutku ya esensi dari street art seperti itu. Jadi enggak ya acara nang kampung iki, mari gambar buyar. Maksudku lho kok nang kono iku enggak hanya kon disediakno tembok gambar mari. Jadi ada interaksi lebih ngono lho dan ya itu salah satu value-nya teman-teman street artist ya seperti itu. Kita kan akhirnya tahu kan, oh ternyata warga seperti ini. Kemudian kita juga bisa sosialisasi bahwa graffiti kok gini Bu, mural kayak perkenalan kayak gitu sih. Karena kita ngasih pemahaman kan warga ya kan. Oh, tak pikir sih kok ngene masih ngoret-ngoret ini. Nah, kita kan bisa menjelaskan kan, oh kok ngene. Harusnya sih seperti itu dan ya sampai sekarang aku sama teman-teman menerapkan itu. Jadi ketika ini di luar acara atau yang bersinggungan langsung dengan tempatnya warga loh tuh. Kalau emang nggak manang embong sih ya kayak katamu tadi. Kini pengen izin, cuma yo izin Indonesia kan ruwet kan, ya kan. Jadi mau nggak mau ya mending gambar si ae kok di sini buri jauh sepuro. Malas batian masyarakat. Nah, izin biasanya kan lu Mas sampean nggak sandal ya. Iya, dan ketika kalau izin biasanya ini ya perilakunya orang Indonesia itu request. Nah, ketika kita mau gambar nang di sing iku memang propertinya pemerintah kota atau apa, katakanlah kita izin nang Pemkot lah, akhirnya Pemkotnya request kan atau mungkin dinas lain request Mas isok gambar tema kebersihan atau nyapu dan nasi Sidoarjo warnanya kudu hijau Mas. Itu jadi maksudku ya nggak segampang itu kalian request karena teman-teman punya karya sendiri dan itu mewakili karakternya dia kan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Aku sih membandingkannya seperti teman-teman musik lah kan nggak ujuk-ujuk. Mas sampe main nang kene aku request main lagu iki kan nggak iso kan karena itu ya stylenya mereka sendiri ya sama dengan teman-teman street art. Dia emang spesialis fon-fonan. Yo gak iso lah kon gawe meskipun mereka bisa loh ya. Cuma kan kadang males sama saya. Iya itu akhirnya ketika yang terjadi seperti itu akhirnya kan mereka nggak mood kan teman-teman. Waduh gitu sih. Jadi ya mohon buat mungkin warga Jawa Timur ojo kakek request karena kita yang lebih paham kondisi situasinya itu seperti opo. Cocoknya digambar ini. Iya, ya cuma gitu. request terlalu jauh untuk urusan visual itu ya mohon maaf. Teman-teman punya ranahnya sendiri. Modelnya garapan Mas.
Lek karapan mbok maneh lho yo. Monggo request. Gak ngetono duwe jari kuwe. Ya itu sih, Mas. Ya mungkin menyenangkan nih ketika gambar di depan rumah langsung ya tembok warga, jalan desa atau gimana kan ada interaksi sama warganya. Jadi kita aku sama teman-teman kayak harus ya normalnya kan jaga kebersihan, jaga kerapian kan gitu. Terus modelnya tuh ini Mas, ketika kita pun sikapnya udah baik, pasti warganya pun juga responnya baik Mas. Iya pasti itu. Sungkane kan kadang gambar di depan langsung rumah warga langsung kan. Tiap rumah itu ngeluarin jajan ya Mas. Jadi kopi gak mandek lah Mas. Nah, ini sih tuh. Mungkin banyak teman-teman street art itu yang menganggap bahwa ketika kita udah masuk ke wilayah kampung ya katakanlah ya. Itu kita cuma gambar di sejak tembok mulai. Ya, paling harusnya ya kita di situ itu ya kelonwon gambar dan kita ada interaksi sama pemilik rumah itu kan, paling nggak ngobrol kayak kemudian ada interaksi guyon. Nah kan pendekatan seperti itu yang mungkin aku ngeliat ada beberapa teman-teman yang nggak melakukan itu. Jadi ya akhirnya stereotip bahwa street art itu dianggap warga itu ngotori ya bener karena kita nggak punya pendekatan dengan warga. Istilahnya kan gambarnya udah bagus cuman sikapnya jadi kayak kurang mungkin ya kelonwonnya tadi membaurnya tadi. Jangan ya kalau buat teman-teman street art jangan kayak arek mahasiswa KKN lah. Iya kan karena banyak lah teman-teman mahasiswa KKN yang desa iki ku dia dengan menterengnya pakai alma mater iki lho aku mahasiswa aku akan membangun desamu cancuk luwih pinter wong desa cuk daripada konek aku sih ngerengek iya maksudnya kamu mahasiswa di situ itu banyak belajar dari warganya bukan warga belajar dari kamu ya saling ini kan cari itu poin tengah nah itu sama juga dengan street artist kita banyak belajar dari mereka kan kayak kadang aku kalau bersinggungan dengan orang kampung gitu mereka lebih banyak ide daripada kita dan aku ya seneng gak usah ngetokno banyak ide kayak Mas kok gambar iki ini oh nggih ditambahi ya sampai ada yang kontribusi gawa nondo gaeno kopi nah itu kan nilai plus dari gotong royongan di situ jadi enggak ujuk-ujuk aku sok gambar aku artis aja itu sing gak masuk iku Pak ya sekali 3 orang dengan mahasiswa iku Pak. Ya itu Mas beberapa kali ketika nyoba perizinan itu juga dikandani. Loh Mas ini KKN dari mahasiswa mana? Kampus mana? Ya mungkin karena wajah ya arek mungkin kayak setara lah mahasiswa gitu kan. Iya. Oh, boten Pak niki kula kalih rencang-rencang. Nah, malah kesusahannya kita di situ kan kita enggak ada lembaga khusus entah itu kampus atau apa ya. Kita kan dari grassroots atau komunitas jadi kita dari komunitas pasti anggapannya warga waduh di komunitas. Nah. Ya perlu pendekatan kan misalnya kayak apalagi di Sidoarjo istilah kayak teman-teman kan komunitasnya pun juga nggak terikat ya Mas jadi kayak misalnya ya gambar aja cangkruk aja kau nak misalnya kamu gak cangkruk terus apa kau nak mangkas kau nak lapis ya langsung kudu sekaku itu enggak kayak gitu loh jadi kayak yes aku sok gambar ya saya melo ngono lho aku kayak iki apa pas agen acara ya gak apa monggo cuman seringnya emang ketika acara kan apa ya Mas acara kan belum bisa serutin kayak sebulan sekali jadi akhirnya ketika acara teman-teman kayak akhirnya ngeluangin waktu kayak akhirnya aku tak cuti sih nah kadang kan kerja shift-shiftan yang training nggak Sabtu Minggu jadi ini ya kalau di Sidoarjo sendiri udah mulai udah mulai terbuka dengan seperti itu ya teman-teman street art-nya ya nah, jadi kayak ya istilahnya kulon-kulon tadi sama saya keluarga jadi kayak dan malah dari aku pun sendiri kepingin kayak Sidoarjo kan kecamatannya banyak ini Mas. Nek bisa setiap kecamatan punya spot masing-masing gitu sih Mas. Jadi pengen coba tak ratani. Jadi kayak Sidoarjo udah ada, Waru udah ada, ini lagi nembusi kecamatan lain. Jadi akhirnya, berarti salah satu tujuanmu submit dan teman-teman Sidoarjo Graffiti seperti itu ya. Jadi punya tempat masing-masing. Jadi akhirnya kayak apa ya? Nggak melulu spotnya di situ-situ aja jadi akhirnya teman-teman yang jauh dari misalnya ujung ke ujung itu kayak ada tempat juga jadi akhirnya gantian ayo gambar neng iki nang korong ayo gambar neng Kerembung jadi Sidoarjo itu akhirnya spotnya nggak cuman di NTB sing bawah tol itu ikoniknya Sidoarjo kan jadi gambar sing jadi wong kok Berlin nih Berlin Sidoarjo
Soalnya emang kadang kan gaya video apik kan, kereta-kereta lewat. Iya ya, memang seperti itu. Street art harus masuk ke semua lini sih menurutku, dan lebih fleksibel lah dibanding seni rupa yang lain kan. Kita punya nilai plusnya itu lebih fleksibel kan, lebih bisa masuk ke apa ya, ke lini-lini yang paling bawah, paling dasar itu kan itu. Cuma ya itu tadi balik lagi attitude kita, balik lagi ke attitude kita seperti apa. Percuma gambarmu apik, grafitimu canggih, muralmu kayak temenan, tapi attitude-mu apa ya, kroso itu lah, aku sih duwe skill, duwe teknik, ya menurutku itu nggak berlaku sih, nah masyarakat nggak berlaku itu. Gimana nang industri? Guyanane saya kan skena Mas. Ya seson ya sih lah kayak rarek tertentu. Jadi ke depan Submit ada project-project apa lagi atau program-program apa lagi, atau masih meneruskan dengan sementara ini meneruskan sih Mas. Jadi kayak apa aja sih programnya Submit, apa aja? Beberapa? Kalau yang gambar ya mungkin konteksnya ke Sidoarjo Graffiti-nya mungkin ya. Sidoarjo Graffiti-nya kalau yang jamming ada kayak Blender Color, terus ada Sidoarjo. Iya, Sidoarjo Sidoarjo itu, terus ada yang istilahnya kan itu juga antara lingkupnya yang teman-teman Sidoarjo sendiri, terus ada yang lingkupnya mulai ini apa invite teman-teman di kota sekitar. Jadi kayak akhirnya kan ini Mas apa istilahnya lebih mengenalkan lagi Sidoarjo ya. Jadi kayak teman-teman di sekitaran kota apa Sidoarjo, yang teman-teman dari Gresik, dari apa Mojokerto, Pandaan, Surabaya sendiri Surabaya itu ya ini kok apa juga membaur juga itu loh di apa di Sidoarjo itu. Jadi yang awalnya ketemu di sosmed kan Mas, sapa-sapaan, like-likean kayak gitu. Jadi akhirnya ketemu gambar bareng kan enak kayak gitu sih. Kalau sama ada pameran juga Mas. Jadi teman-teman Sidoarjo Graffiti ini ada yang fase itu sih. Jadi itu nyoba event 1-2 tahunan kayak gitu. Apa exhibitionnya? Fase exhibition itu namanya. Oh fase. Oke. Ini udah kedua. Yang kedua ya. Kemarin bulan awal tahun sih Mas kayak gitu. Dan ini ya masih bekerja sama dengan tempat-tempat lain ya Mas, dengan kafe, gitu. Maksudnya tempat-tempat alternatif yang mungkin bisa diajak kerjasama kan. Gitu. Soalnya sementara ini kalau di Sidoarjo mulai ada galeri-galeri, cuman kan beberapa tahun kemarin itu belum ada galeri yang belum bisa diajak kerjasama kayak gitu sih. Jadi akhirnya kami memanfaatkan beberapa teman-teman kafe yang istilahnya kayak kerja di kafe atau mungkin bapak di kafe. Iya, itu lebih menarik itu. Aku sendiri kalau di Surabaya movementku seperti itu. Maksudnya ya kadang nang Surabaya itu galeri dhewe rewel ya. Kudu ngene kudu ngene, ancuk akeh aturan ngono lho. Jadi tempat alternatif yang paling fleksibel menurut kita itu ya kafe, kedai, dan apa ya, lebih welcome lah menerima karya-karya teman-teman street art kan, dibanding mungkin galeri atau museum kan harus seperti ini, harus punya kurator, harus ada penulisnya sendiri. Waduh, itu terlalu melip lah itu. Ya ini lagi godok juga sih Mas. Jadi apa teman-teman lagi godok buat yang fase ketiga. Oke. Lebih ini ya, lebih grade-nya lebih tinggi lagi ya. Oke, siap. Ya ini sampai istilahnya kan kepingin ternyata lanjut lah kayak gitu. Siap. Oke. Udah sak jam paling guys. Oke, jadi kita akhiri cerita Behind the Wall-nya Filsafat Street Art dengan Edu, owner Submit Graph, dan juga salah satu penggerak Graffiti Sidoarjo, boleh nggak? Yes, biar yang lain aja sih Mas yang bilang. Oke, salah satunya si Edu ini ya penggerak graffiti di Sidoarjo. Akhirnya skena graffiti street art di Sidoarjo itu semakin berkembang dan punya ciri khas sendiri. Dan terima kasih buat Edu, Submit Graph, teman-teman Sidoarjo Graffiti. Kesempatannya sih cerita-cerita tentang skena di Sidoarjo seperti apa, kemudian Behind the Wall-mu mau sing digerebek, sampai pendekatan dengan masyarakat, sampai menciptakan vibe yang baru bahwa street art dengan masyarakat itu harusnya lebih melebur lah itu. Oke. Berdekatan ya. Kita jumpa di episode selanjutnya di Filsafat Street Art. Buat teman-teman sekali lagi bisa ngelihat videonya di Kupu Tarung Media.
kalau pengen komen teman-teman Sidoarjo monggo, kalau pengen main-main di Submit Graph silakan, welcome, terbuka untuk siapa saja. Gak harus tuku rek nang ngono rek. Enggak cangkruk. To kon takok-takok bakule atau mungkin yang jaga silakan. Kalau pengen gambar nang Bisa gitu. Wall of Submit-nya silakan. Cuma nggak tahu ada kurasi sendiri apa enggak? Enggak. Gak ono ya, Iya, bebas. Mas. Pokoknya jangan ngawur pokoknya. Warga pokoknya kan gambarnya gak saru. Ya terus itu pokoknya dengan catatan ojo gambar sing serem, saru dan tidak mengandung sara ya, Sara. karena di daerah situ agak cili-cili. Ya banyak anak kecil-kecil jadi kayak ya biar sedikit banyak mengedukasi kayak gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Edu. Teman-teman Tarungers dan yang lain monggo di subscribe, di like, di komen. Mas yo ngawur silakan, mau dihujat submit monggo. Los ya. Los ya. Hujatan kritikan itu masukan buat Yo, kita iya. kan. Oke, matur suwun. Kita ketemu di episode selanjutnya di Filsafat Street Art. Thank you.